warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Ibarat perempuan cantik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini tengah banyak diperebutkan. Banyak mak comblang, sebenarnya Pak Comblang ya karena laki-laki ya, yang coba menjodoh-jodohkannya dengan kandidat lain untuk menjadi cawapres, bahkan juga capres pada Pilpres tahun 2024 nanti. Ketua Nasdem Surya Paloh misalnya sudah menjajakan Anies Baswedan ke Jokowi untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sebagai capresnya dan kemudian Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Sementara mantan Wapres Yusuf Kala juga tengah secara intensif menjajakan Anies untuk dijodohkan berpasangan dengan Puan Maharani. Nah kali ini Anies sebagai capres dan Puan Maharani sebagai cawapres. Sebelumnya banyak juga pengamat yang mencoba menjodoh-jodohkan Anies dengan Panglima TNI Andika Perkasa atau dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti. Alasan mereka yang menjodoh-jodohkan Anies ini tampaknya tak lepas dari beberapa fakta. Ini pertama adalah elektabilitas Anies yang selalu berada dalam jajaran teratas para kandidat yang tengah dilus-lus oleh bakal menjadi capres ya. Bahkan terakhir ini Kompas membuat survei di media sosial menyebutkan bahwa posisi Anies itu teratas dengan sentimen positif dan negatif yang cukup berimbang. Yang kedua, ini alasannya adalah basis representasi. Apa boleh buat, Anies itu sampai sejauh ini tetap diposisikan sebagai representasi umat Islam, representasi kanan gitu ya. Karena itu dia perlu dipasangkan dengan mereka yang diposisikan merepresentasikan kalangan nasionalis. Dalam soal representasi ini masuk juga kriteria Jawa, non-Jawa, bahkan dalam kasus Andika atau Agus Harimurti itu juga dimasukkan representasi atau basis representasi sipil dengan militer. Yang menarik, sampai sejauh ini belum muncul nama Anies dipasangkan dengan Prabowo. Ini beda sekali dengan Pilpres 2019 lalu ya, kan Prabowo pada waktu itu melamar Anies bahkan sampai 3 kali meminang Anies untuk menjadi cawapres, tetapi Anies bertahan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Gubernur DKI dan kemudian yang seperti kita sama-sama ketahui yang dipilih oleh Prabowo menjadi cawapresnya adalah Sandiaga Uno. Dalam beberapa simulasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, justru Anies ini kalau dengan Prabowo diposisikan sebagai kompetitor dari Prabowo. Dan yang menarik, Anies ini lebih unggul kalau dipasang-pasangkan berhadapan dengan Prabowo. Sudah sejak lama sesungguhnya Anies ini diposisikan sebagai kandidat penantang dari kalangan oposisi dan umat Islam. Itu dua image yang melekat kuat pada diri Anies. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies itu dihadapkan face to face dengan rezim pemerintahan Jokowi. Jadi dia dianggap sebagai matahari kembar bersama dengan Jokowi. Kondisi ini tampaknya merupakan residu dari Pilkada DKI tahun 2017 yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Posisi itu tidak juga berubah setelah Prabowo dan Sandiaga Uno masuk dalam kabinet Jokowi. Yang terjadi sebaliknya malah perkubuan itu semakin mengental dan dukungan kelompok oposisi dan umat Islam terhadap Anies Baswedan juga semakin militan. Posisi Anies ini kalau kita lihat ke belakang sesungguhnya sangat unik ya. Tadi mengingat latar belakang Anies yang sebelumnya kan dia pernah menjadi tim sukses, bahkan dia menjadi juru bicara Jokowi pada Pilpres 2014. Anies bahkan kemudian diganjar Jokowi dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan pertama Jokowi. Hanya saja jabatan itu tidak bertahan terlalu lama. Anies di reshuffle di tengah jalan dan ketika hanya baru nganggur beberapa bulan terjadi Pilkada DKI 2017 tiba-tiba saja dia kemudian dipasangkan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Jokowi yakni Ahok dan Jarot. Ada calon lain yakni Agus Harimurti dengan Silviana Murni. Tetapi perkubuan itu yang sangat kelihatan adalah Anies Sandi berhadapan dengan Ahok Jarot. Karena itu sangat menarik ketika kemudian tiba-tiba saja Surya Paloh membawa nama Anies ke Jokowi untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Itu pertemuan berlangsung tanggal 24 Mei lalu. Tetapi Surya Paloh menolak membenarkan bahwa dia menyodorkan nama Anies berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapresnya Ganjar.
Tetapi soal ini dibenarkan oleh petinggi Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat dari Surya Paloh, yakni Sugeng Suparwoto. Ini Ketua Komisi 7 di DPR RI, yang dia menyatakan bahwa sampai saat ini mereka punya sejumlah opsi, tapi pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies ini adalah menurut dia opsi yang terbaik. Nah, begitu juga dengan langkah kuda dari Yusuf Kala, dia menyodorkan nama Anies untuk berpasangan dengan Puan Maharani. Jadi kalau dalam hal ini Anies di sini menjadi capres dan Puan Maharani sebagai cawapres. Dua-duanya punya alasan yang sama untuk mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat kita. Itu alasan yang muncul ke permukaan. Di luar itu pasti ada kalkulasi-kalkulasi lain yang tidak dikemukakan. Namun sesungguhnya kita sebenarnya bisa menduga-duga. Satu hal yang hampir dapat saya pastikan, kalkulasi kepentingan itu baik secara politis maupun ekonomis menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan alasan-alasan etis yang terdengar sangat mulia tadi ya soal pembelahan. Karena kalau mau jujur, ini banyak loh politisi sebenarnya yang mengeruk keuntungan dari pembelahan ini. Ini bukan baik dari politisi atau partai-partai politik yang berada di kiri maupun di kanan. Mereka sebenarnya kalau kemudian pembelahan ini bisa terus menjadi status quo, mereka tetap diuntungkan gitu. Tapi soal ini nantilah kita bahas di kesempatan lain ya. Mari kita bahas peluang-peluang kemungkinan terjadinya koalisi dan pasang-memasang cawapres tersebut. Basis analisis kita tetap menggunakan asumsi bahwa presidensial threshold 20% itu akan tetap diberlakukan. Dengan komposisi partai di parlemen, ini total suaranya dan basis perolehan suaranya ya, itu kan total kursi di parlemen itu sekarang 575 kursi. Ya, nah, maka ini kita bisa berhitung maksimal akan muncul 3 pasang calon. Namun kemungkinan besar itu hanya muncul 2 pasang calon saja. Ini seperti mengulang pada Pilpres 2019 dan banyak orang yang ingin menghindari ini karena sudah terbukti bahwa 2 pasang calon ini menimbulkan pembelahan seperti yang terjadi sampai sekarang. Tapi saya kira kepentingan politik seperti oligarki dan sebagainya, dia berkepentingan untuk tetap menjadikan 2 pasang calon yang muncul itu hanya 2 pasang calon saja, dan salah satu calonnya adalah calon boneka. Dengan begitu mereka sudah bisa memastikan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden pada setelah tahun 2024. Yakni mereka-mereka yang tentu saja masih tetap bisa dia kendalikan, itu maunya oligarki. Sejauh ini setidaknya kalau kita amati sudah ada 2 kubu yang punya tiket untuk mengajukan calon. Kubu pertama jelas PDIP dengan jumlah kursi di DPR sebanyak 128 kursi, maka PDIP itu menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendirian pasangan capres dan cawapres. Jumlah tersebut sudah melebihi persyaratan 115 kursi, yakni 20% dari total 575 kursi di DPR. Kubu kedua adalah koalisi yang belum lama ini terbentuk, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Total jumlah kursi mereka ini 148 kursi, terdiri dari Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Di luar itu masih ada partai-partai lain yang tampaknya sekarang ini tengah menjajaki koalisi. Nasdem kan punya 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dan Gerindra 78 kursi. Partai-partai lain tadi kecuali Gerindra ya saya kira itu mereka kalau mau berkoalisi minimal harus 3 partai. Sementara kalau Gerindra dia cukup memilih salah satu partai dengan 78 kursi ini. Dia bisa memilih PKS, bisa memilih Demokrat, PKB atau Nasdem. Mereka kalau Gerindra kalau berhasil menggait salah satu partai saja mereka sudah bisa mengusung calon sendiri. Tapi balik lagi tadi, total suara dari Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, dan Gerindra itu jumlahnya 299. Secara teori ini masih bisa membentuk 2 kubu lagi. Namun secara kalkulasi politik, termasuk kandidat yang akan diusung dan tentu saja amunisi yang harus disediakan, ini tidak mudah. Jadi logiknya memang maksimal itu hanya 3 pasang. Yang menarik kalau kita bicara Gerindra ini, selama ini kan ada kesan kuat bahwa Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP maksud saya mengusung Prabowo Puan. Namun tampaknya rencana koalisi tersebut sampai sekarang ini masih cair. Munculnya nama Anies yang kemudian dipasangkan dengan Puan
Dan pertemuan makan siang antara Ketua Umum Nasdem dengan Prabowo Subianto kan mengindikasikan hal itu. Prabowo mengaku dia diundang makan siang oleh Surya Paloh, tapi kepada media dia hanya menyatakan ini kangen-kangenan dua alumni dari Golkar. Saya kira pasti nggak seperti itulah ya. Dan kalau kemudian dia sudah ada kesepakatan yang kuat dengan PDIP, mungkin Gerindra tidak perlu lagi melakukan manuver-manuver politik bertemu dengan ketua umum partai lain, termasuk bertemu dengan Nasdem itu. Mari kita buat kalkulasinya dengan peta politik yang terbaru tadi. Kubu Koalisi Indonesia Bersatu itu yang menyatukan Golkar, P3 dan PAN ini diduga kuat akan menjadi kendaraan yang digunakan Jokowi atau proksi Jokowi dalam hal ini Ganjar untuk maju sebagai capres. Dugaan itu semakin kuat dengan langkah Surya Paloh menemui Jokowi dan menawarkan Ganjar berpasangan dengan Anies sebagai capres dan cawapres. Artinya kalau tawaran itu disepakati, maka Nasdem akan bergabung dengan Golkar, PAN, dan P3. Yang tersisa tinggal Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS. Mereka masih bisa membentuk koalisi baru. Bila benar Anies akan dipasangkan dengan Puan, maka terbuka peluang PKS itu bergabung dan berkoalisi dengan PDIP. Sebab banyak sekali konstituen PKS ini yang memang mendukung Anies, dan saya kira mereka pasti bisa menerima kalau posisi Anies sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Tapi Anda pasti bilang ya bahwa nggak mungkin terbentuk koalisi PDIP dengan PKS. Secara chemistry tidak akan bertemu seperti minyak dengan air, ini ya. Tapi namanya juga politik. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas kalau Anda perhatikan di daerah, di level daerah banyak terjadi loh PKS berkoalisi dengan PDIP itu mengusung kepala daerah. Mereka berkoalisi. Dengan begitu kalau terwujud koalisi PDIP dengan PKS, yang tersisa tinggal Gerindra, Demokrat, dan PKB. Kalau koalisi ini terbentuk, siapa yang jadi capres dan cawapres? Posisi Prabowo pasti tidak bisa ditawar-tawar. Tidak mungkin dia menjadi cawapres dari Agus Harimurti ataupun Muhaimin. Ini kan Muhaimin selalu berkali-kali menyatakan bahwa dia siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi lain, untuk koalisi lain selama dia menjadi cawapresnya. Saya kira ini hanya call tinggi saja dari Caimin ya. Sebaliknya antara Muhaimin dengan Agus Harimurti pasti juga sangat sulit untuk saling mengalah ya kalau kemudian misalnya yang menjadi cawapres dari Prabowo itu Muhaimin dan kemudian atau sebaliknya Agus Harimurti yang menjadi cawapres. Perlu juga dicatat bahwa dengan kasus hukum yang membelit Caimin ini, dia saya kira dengan mudah di blackmail dan dipaksa oleh Jokowi untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Kalau PKB akhirnya bergabung dengan Golkar, PAN, P3 dan Nasdem, gitu, maka yang tersisa itu tinggal Gerindra dengan Demokrat. Jumlah kursi mereka mencukupi. Gerindra punya 78 kursi, Demokrat 54 kursi, jadi total 132 kursi. Hanya masalahnya pasangan Prabowo AHY ini apakah bisa menarik pemilih dan yang lebih penting lagi menarik investor politik. Sementara bila Gerindra memutuskan tetap berkoalisi dengan PDIP dengan mengusung Prabowo Puan, maka peluang Anies Puan itu menjadi buyar. Jadi tinggal peluang Anies menjadi cawapresnya Ganjar itu sekali lagi kalau kita membaca peta hari ini. Jadi sesungguhnya manuver para ketua umum partai dan elit politik saling bertemu, kemudian menjajakan para calon-calonnya, mencoba memasang-masangkan ini, menunjukkan kepada kita bahwa peta koalisi saat ini masih sangat cair. Gagasan untuk menjodoh-jodohkan para kandidat dengan basis representasi yang diharapkan bisa menyatukan bangsa yang terbelah ini, saya kira patut dihargai ya. Namun harus diakui itu tidak semudah membalik tangan. Perjodohan Ganjar Anies belum sudah mendapat respon negatif dari kedua kubu pendukung. Ini sekali lagi mengkonfirmasi adanya pembelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Begitu juga halnya perjodohan antara Anies dengan Puan. Khusus untuk pasangan Ganjar Anies, apakah Anies bersedia nih menjadi orang nomor 2? Mengingat pamor Anies ini jauh lebih mencorong dibandingkan dengan Ganjar, atau mungkin pilihannya Anies kalau dia tetap dipasangkan sebagai nomor 2 akan seperti pada Pilpres 2019, dia memilih berlaga lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan melanjutkan program pembangunan yang belum dia selesaikan. Satu hal lagi yang harus kita hitung itu, nah menurut saya ini nggak boleh Anda abaikan sebagai kalkulasi, yakni faktor kepentingan dari oligarki. Yang apa boleh buat
punya peranan besar menentukan siapa yang menjadi kandidat yang menurut mereka akan favorable buat kepentingan bisnis dan politik mereka. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.